Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam Linguistic Description of English video series yang saya dedikasikan untuk memperkenalkan, mempresentasikan, serta mendiskusikan berbagai topik-topik terkait linguistics, khususnya dalam bahasa Inggris. Nah, pada edisi spesial kali ini, saya akan membahas sebuah aplikasi teknologi yang dapat digunakan untuk menganalisa linguistik. Nah, khususnya dalam video saya kali ini kita akan mencoba mendemonstrasikan sebuah aplikasi teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau membuat tree diagram dalam rangka menganalisa sinteks bahasa Inggris. Nah, kita langsung saja ke tutorial saya. Jadi, nama aplikasinya adalah Syntax Tree Generator. Ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh seorang bernama Miles Sheng dan dapat diakses secara online di website msheng.ca/syntree, atau kalau Anda menggunakan browser cukup dicari kata kuncinya adalah Syntax Tree Generator dan kita akan bisa langsung mendapatkan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini dibuat tahun 2011 dan dia adalah sebuah aplikasi gratis atau open source yang dapat kita gunakan secara gratis. Tetapi yang menariknya adalah bahwa selain versi online, kita juga bisa mendownload aplikasi ini dan menggunakannya secara offline di laptop kita. Jadi ia adalah sebuah aplikasi berbasis HTML atau HTML base yang bisa langsung digunakan dan hanya membutuhkan browser seperti Mozilla atau Chrome untuk mengaksesnya. Oke, nah di sini saya tampilkan adalah versi online-nya, tapi Anda bisa juga menggunakan versi offline-nya, bisa dilihat di bagian wiki-nya, ya, di mana kita bisa mendownload aplikasinya berbentuk folder zip, ya. Nah, ada beberapa bagian dari website ini, ya, sangat sederhana, hanya ada sekitar 4 komponen yang akan kita bahas satu persatu. Pertama di sini adalah kotak atau text editor yang digunakan untuk memasukkan rumus, ya. Kemudian di bagian berikutnya ada option yang kita gunakan untuk mengatur tampilan tree diagram yang akan dihasilkan, dan yang ketiga adalah help, ya, di mana kita di sini bisa melihat beberapa sinteks atau beberapa formula yang digunakan untuk membuat tree diagram. Nah, yang berikutnya adalah tampilan gambar yang nanti bisa di-download berbentuk file PNG yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, kita akan coba lihat komponen-komponen ini. Saya akan mulai sedikit dengan option karena kita bisa melakukan beberapa pengaturan dasar di sini yang akan kita gunakan untuk menampilkan tree diagramnya. Pertama adalah pilihan font. Ada 3 jenis font di sini, ya, dengan berbagai tampilannya, ya. Mungkin untuk sederhananya kalau kita menggunakan serif itu kita akan melihat tree diagram yang menggunakan font sekelas Times New Roman, sedangkan sans serif itu adalah tampilan ala Arial. Nah, yang ketiga adalah monospace. Monospace ini adalah jenis font type yang kalau kita menggunakan Microsoft Word itu kita bisa melihat contohnya adalah Courier atau Verdana. Saya lebih sering menggunakan monospace karena monospace ini adalah sebuah font yang lebar hurufnya itu kurang lebih sama atau relatif sama. Jadi huruf I yang tipis itu nanti lebarnya itu kurang lebih sama dengan M, ya, dengan sedikit spasi di antaranya gitu. Jadi secara tampilan saya lebih suka monospace, tapi Anda silakan gunakan yang sesuai dengan kebutuhan atau kesukaan masing-masing. Yang kedua adalah pengaturan mengenai tampilan nodes, ya, atau titik. Jadi kalau kita membuat tree diagram itu biasanya kita membaginya menjadi nodes atau titik-titik. Nah, ada yang namanya terminal nodes, adalah titik yang paling bawah atau paling akhir dari sebuah tree diagram. Kita bisa memilih apakah nodes yang ingin ditampilkan secara bold, ya, atau secara italics di sini,
Jadi kalau Anda lihat kata atau bentuk yang paling akhir di bawah ini, yang terminal ini akan berubah sesuai dengan pengaturan yang kita buat. Ya, sedangkan yang non-terminal adalah node yang belum akhir ya. Jadi bisa dari mulai paling atas atau yang kita sebut juga namanya intermediate terminals. Intermediate nodes ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita bisa gunakan ini untuk semacam penanda untuk menunjukkan oh ini namanya terminal nodes, ini yang non-terminal. Oke, tapi untuk keperluan tutorial kali ini saya akan menonaktifkan semua pilihan supaya tampilannya jadi lebih berimbang gitu ya. Kemudian font size-nya juga bisa kita atur dengan menggunakan slider. Apakah kita ingin menggunakan font yang tampilannya kecil atau besar sesuai kebutuhan. Kemudian height atau tinggi ini bisa kita atur juga. Jadi semakin lebar ke kanan ini maka tingginya akan lebih semakin tinggi tree diagramnya, dan width-nya juga demikian untuk pengaturan lebarnya ya. Nah, untuk sekarang kita akan letakkan di tengah saja tampilannya. Kemudian ada bagian ada button color button di sini. Kita bisa membuatnya menjadi black or white atau menggunakan warna untuk menandai level yang berbeda atau jenis node yang berbeda ya. Jadi di sini misalnya secara default warna biru untuk non-terminal, sedangkan warna hijau untuk terminal nodes. Oke, nah ini saya matikan saja juga. Saya tidak ingin menunjukkan kontras antara nodes ya. Nah, yang terakhir mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah terminal lines, yaitu adalah sebuah garis yang menandai ujung dari sebuah tree diagram ya. Jadi nah, secara konvensional biasanya aturannya adalah kita tidak boleh menggunakan terminal lines ini sebenarnya, karena terminal lines itu kalau dibaca secara sinteksnya adalah berarti NP dapat terdiri atas atau dapat diwujudkan dengan bentuk this misalnya di sini. Jadi ini adalah bacaan yang kurang tepat, maka kita akan nonaktifkan ya. Sehingga yang disebut terminal node itu ini adalah labelnya dan ini adalah kontennya. Oke, dan kita tidak pisahkan dengan terminal lines. Nah, kemudian yang ada satu lagi link, ini adalah sebuah tombol untuk mendownload atau mengambil link yang akan kita bisa tempelkan di website kita. Jadi ini sifatnya online. Jadi kalau Anda menggunakan cara online, Anda ingin menempelkan gambar ini di website atau di blog Anda, ini Anda bisa klik link ya. Nah, saya tidak akan bahas itu karena kita bisa juga mendownload gambar yang sudah ada ini dalam bentuk PNG image dengan cara mengklik kanan, kemudian klik save image ya. Kemudian berikan nama, kemudian klik save. Maka file yang kita hasilkan dari tree diagram ini adalah berbentuk file image yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, yang bagian help ini adalah beberapa notasi sederhana ya, cara penggunaan aplikasi ini ya, yang bisa kita baca di sini, atau bahkan kita bisa membaca versi lengkapnya di wiki ya, site milik Mailchimp ya. Kita bisa baca instruksi-instruksi yang lebih advance di sini. Nah, kita akan lewati ini dulu. Saya akan masuk ke syntax tree generator. Oke. Nah, saya akan tunjukkan dulu prinsip dasarnya. Mari kita visualisasikan tree diagram ini seperti keluarga. Katakanlah misalnya ada seorang bapak namanya A yang memiliki 2 orang anak, yaitu B dan C. Maka kalau kita gambarkan, dia nanti akan berbentuk pohon ya, berbentuk tree diagram seperti ini. Nah, untuk setiap entitas tadi ya, anggota keluarga tadi itu kita sebut sebagai nodes dalam syntax ya. Untuk setiap nodes pada syntax tree generator kita membutuhkan sepasang kurung siku atau brackets ya, seperti ini. Oke, jadi kita buka dan kita tutup. Oke, ini adalah sebuah nodes. Nah, sebuah nodes itu yang paling utama dia harus memiliki namanya label.
Nah, katakanlah tadi misalnya Bapak itu namanya A, maka saya tinggal klik A di sini. Nah, ini berarti ada sebuah node yang bernama A. Nah, kemudian kita gambarkan bahwa si Bapak A tadi memiliki 2 orang anak, berarti dia akan memiliki 2 cabang. Untuk membuat cabang baru tadi, maka kita lagi-lagi menggunakan brackets, ya, buka, kemudian tutup. Oke, kemudian dalam kurung sikunya ini kita tambahkan labelnya itu B. Oke, kemudian untuk anak kedua kita tambahkan bracket berikutnya, yaitu kita beri nama C. Oke, nah saya ulangi prosesnya untuk kita tunjukkan. Jadi setiap nodes itu harus dibuka dan tutup dengan brackets huruf A. Kemudian setiap node di bawah A ini tadi itu kita buat juga dalam kurung siku. Kalau kita punya 2 cabang, kita butuh 2 pasang kurung siku. Kalau 3 dan seterusnya. Ya, dan kurung siku tadi harus berada di dalam kurung siku yang sebelumnya. Ya, ini yang konsep yang dalam sinteks kita sebut sebagai konstituensi. Jadi bahwa B dan C adalah konstituen dari A, kan kira-kira begitu cara membacanya. Jadi cara sederhananya adalah kalau saya untuk mempercepatnya, saya akan buat kurung siku secara langsung baru diisi, gitu ya. Jadi kita buat 1, 2, maka kita sudah punya 2 garis ke bawah. Nah, 2 garis ini kita tambah dengan namanya label istilahnya, ya, B dan C. Nah, kalau dalam analisa sinteks, oke, selain label biasanya kita membutuhkan juga yang namanya content word atau katanya itu sendiri. Oke, misalnya katakanlah misalnya B dengan C ini namanya istilahnya saja panggilan, tapi nama aslinya misalnya adalah John and Jack, maka itu kita sebut sebagai konten. Caranya adalah dalam bracket ini, ya, bracket ini hanya bisa dilakukan pada level namanya terminal nodes atau titik paling akhir, ya. Di luar titik akhir yang non terminal itu kita tidak bisa menambahkan konten. Nah, jadi B itu kita kasih spasi saja. Jadi dalam brackets B kita kasih spasi 1, kemudian kita kasih nama John. Maka kita lihat di bagian bawah ini ada kata John. Jadi kalau di sinteks ini istilahkan ini adalah label, ini adalah konten. Oke, atau katanya atau words-nya itu sendiri. Lagi C itu kita kasih spasi, kemudian kita kasih nama Jack. Nah, oke, jadi secara dasar demikian. Dan bracket ini bisa kita lanjutkan lagi menjadi bracket yang secara hierarkis kita bisa tambahkan cabangnya lagi. Misalnya katakanlah si B tadi punya 2 orang anak. Kita hapus dulu John karena ini bukan terminal, jadinya bukan terminal node, dan terminal node bukan non terminal node tidak bisa ditambahi dengan word. Oke, jadi dalam B tadi kita tambahkan 2 cabang lagi. Jadi buka, tutup, buka, tutup. Oke, 2 pasang. Kemudian kita kasih di dalamnya label D. Kemudian untuk kotak kedua kita kasih misalnya E. Ya. Nah, karena ini terminal node, maka baru kita bisa kasih nama, ya, kasih kata. Misalnya Lucy di sini. Kemudian kita punya misalnya N gitu ya. Nah, si Jack tadi misalnya kita katakanlah dia juga punya seorang anak lagi, maka kita hapus dulu kontennya. Kita tambahkan brackets, misalnya bracketnya jadi F, ya. Oke. Ups, salah. Oke. Nah, F ini kita kasih nama misalnya Louis, ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini kira-kira konsep bracketing dalam syntax tree generator ini. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengimplementasikannya dalam analisa sebuah syntax tree untuk analisa frase yang sebenarnya gitu. Nah, ada beberapa teori tentang penggunaan atau tentang menganalisa syntax. Saya ingin mendemonstrasikan di sini model analisa yang kita sebut sebagai X-bar teori. Oke.
Nah, dalam X-bar teori itu ada 3 level, yaitu level phrase, level bar atau intermediate level, dan level base atau level word level. Nah, untuk mengilustrasikan ini kita ambil sebuah kata, misalnya books. Ya, kata ini adalah noun phrase. Oke, kita akan wujudkan dalam tree diagram. Jadi caranya tadi tutup, buka tutup. Nah, karena ini noun phrase, maka kita kasih nama NP. Oke, dan NP ini terdiri atas satu titik yang namanya N bar, seperti ini. Dan seterusnya N bar juga memiliki atau terdiri atas komponen N, yaitu komponennya adalah books. Oke, saya ulangi. Buka tutup brackets, kemudian masukkan label, dan dalam bracket ini kita buat bracket lagi sebagai anaknya N bar. Nah, dalam bracket N bar ini kita buat anak satu lagi, jadi harus dalam bracket N bar. Ya, kita kasih N misalnya, dan baru kita kasih content word-nya, yaitu books. Nah, ini adalah sebuah tree diagram menggunakan X-bar teori. Kita buat lagi yang lebih kompleks, misalnya saya ingin membuat the books, ya. Oke, kita buat lagi, buka tutup, kemudian tambahkan NP, ya. Kemudian di sini kita tambahkan determiner, ya, the, dan komponen noun-nya itu sendiri, ya. Nah, di sini kita masukkan d, yaitu the. Sedangkan di sini, oke, ini harusnya adalah N bar, ya. Nah, kenapa demikian saya tidak akan jelaskan secara teorinya. Bisa dilihat pada buku-buku atau sumber-sumber belajar X-bar teori namanya, ya. Kemudian N-nya ini kita turunkan lagi menjadi anaknya, itu N. Nah, N-nya ini baru kontennya, the books. Oke, nah kita akan buat yang lebih kompleks lagi, yaitu misalnya the new books, ya. Kita buat menjadi menggunakan adjektif, jadi NP. Oke, kita buat dua sepasang. Jadi yang menariknya dari X-bar teori adalah kita hampir selalu menggunakan yang disebut sebagai binary tree diagram, binary trees, di mana setiap nodes itu pasti di bawahnya memiliki dua titik, ya. Jadi kalaupun tidak ada, kita kosongkan dulu, tapi buat selalu sepasang, ya, binary. Nah, di sini kita tambahkan D, kemudian di sini kita tambahkan N bar. Oke, D-nya kita langsung pecah, the. Kemudian untuk N bar-nya kita bagi dua lagi di bawahnya. Tadi ada adjective phrase, ya, adjective phrase. Nah, karena adjective phrase ini dianggap sebagai adjunct, maka di sini kita juga buat N bar. Oke, baru kemudian N bar-nya kita turunkan, karena sudah tidak ada lagi, kita turunkan menjadi N, ya, dan N-nya kontennya adalah books. Nah, kita balik dulu sedikit ke adjective phrase. Di bagian adjective phrase ini kita cukup buat satu, karena kebetulan tidak ada komponen lain, yaitu namanya adjective bar. Di dalam adjective bar kita punya adjective. Nah, adjective kita isi tadi the new books. Oke, nah ini tree diagramnya, resulting tree diagramnya. Oke, nah saya akan lanjutkan dengan contoh yang lebih kompleks lagi. Misalnya saya ingin membuat the new books on syntax, ya, dimana on syntax ini adalah komplement atau unsur wajib dari kata books, ya. Nah, maka saya akan buat bracket pertama, level pertama NP. Kemudian saya buat dua, yaitu di sini ada adjective, ada determiner. Kemudian di sini N bar. Kemudian kita pecah dulu adjective phrase-nya, ya. Kemudian di sini kita masukkan N bar lagi.
Oke. Kemudian baru kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama N, yang kedua adalah PP. Kenapa saya pakai N? Karena PP di sini konteksnya adalah komplement bagi N, ya. Jadi dia harus level dengan head-nya. Nah, lagi-lagi penjelasannya silakan baca atau pelajari tentang X bar teori, karena saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan mulai isi kontennya dulu. Saya balik ke determinernya the. Kemudian ini saya abaikan dulu. Nah, kemudian baru di bawah PP ini kita punya P bar. Kemudian di bawah P bar kita punya 2, yaitu satunya P, satunya NP. Ya. Nah, P-nya tadi adalah on, ya. On. Sedangkan NP-nya di sini adalah sinteks. Nah, sinteks itu hanya terdiri atas satu kata, yaitu noun, ya. Maka kita bagi menjadi satu saja. Di sini noun. Kemudian kita isi katanya itu sinteks. Nah, this is the resulting tree diagram, ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian kalau kita lihat adjective phrase ini sengaja belum saya apa-apakan, belum saya kembangkan, karena saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep meringkas, gitu ya. Jadi secara defaultnya kita bisa mengembangkan adjective phrase ini menjadi adjective bar. Kemudian di adjective bar kita jadikan adjective, baru kemudian kita tambahkan new, ya. Tadi sudah saya bahas pada tree diagram yang sebelumnya. Nah, masalah kemudian muncul adalah kadang-kadang mungkin kita ingin sebuah penjelasan yang ringkas. Mungkin ketika kita menjelaskan konsep tree diagram ini, mungkin kita terpikir bahwa saya tidak perlu menjelaskan secara detail, saya ingin meringkasnya saja. Nah, disinilah kita biasanya dalam sinteks kita menggunakan triangle atau segitiga untuk meringkas suatu bentuk yang tidak ingin dianalisa, artinya ingin disederhanakan saja. Maka caranya saya akan hapus dulu adjektifnya tadi, ya. Oke, sampai batas di sini. Oke. Ya, kita hapus di sini. Nah, misalnya kita ingin mengatakan bahwa adjective phrase ini saya tidak mau bahas secara mendalam, saya hanya ingin merepresentasikan saya saja sebagai bagian kecil dari analisa saya, maka saya bisa menggunakan lambang karat di sini, ya, lambang seperti segitiga itu. Kalau di laptop saya Shift 6, ya. Jadi buat lambang karat, kemudian kita kasih spasi, baru kita masukkan katanya. Sehingga nanti kata new ini tidak perlu dianalisa lagi, kita cukup ganti dengan triangle. Nah, ini bisa berlaku di mana saja, ya, di bagian komponen yang kita tidak perlu untuk jelaskan. Misalnya dalam konteks ini saya ingin menjelaskan tentang adjunct dengan complement, di mana head-nya adalah noun, maka bagian lain mungkin kita anggap tidak penting. Nah, misalnya saya juga ingin meringkas bagian PP di sini, ya, on syntax, maka saya bisa hapus bagian PP-nya. Ini perlu sedikit kejelian karena kita harus menghapus beberapa komponen sekaligus, ya. Kita hitung 1, 2, 1. Oke. 1, 2, 3, 1, 2. Nah, kita hapus sampai dari sini. Ya, kalau tidak berhasil nanti kita akan ulang lagi. Oke, sepertinya berhasil. Jadi ini bagian PP saya kasih karat, ya, seperti itu. Kemudian kita tuliskan on syntax. Nah, di sini kita sudah meringkas bentuk prepositional phrase yang mungkin kita tidak ingin jelaskan itu menjadi triangle, ya. Nah, ini adalah resulting komponennya, resulting tree diagramnya sudah jadi, ya. Nah, ini adalah beberapa
teknik atau beberapa rumus yang kita bisa gunakan. Saya akan mencoba untuk membuat beberapa contoh lain untuk menjelaskan beberapa konsep, kita ulangi kembali. Misalnya saya punya verb phrase ya, misalnya kalimatnya adalah atau phrase-nya adalah meet my old friends in the cafe ya. Oke, atau at a cafe. Oke, kita buat jadi past tense saja. Met my old friends at a cafe yesterday. Ya, di sini adalah sebuah verb phrase dan agak kompleks karena di sini kita punya noun phrase sebagai komplementnya dan dua informasi tambahan, yaitu satu tempat dan satu lagi adalah waktu ya. Jadi berbentuk ejang istilahnya. Nah, oke, kita akan coba wujudkan ini dalam tree diagram. Oke, lagi-lagi kita mulai dari bagian paling atas. Jadi kita buat VP. Oke. Nah, saya tidak ingin jelaskan lebih lanjut di sini, tetapi sebenarnya ketika kita menganalisa VP itu ada satu titik kosong ya, yang saya lambangkan di sini titik kosong, kemudian kita masukkan V-bar ya. Titik kosong ini nanti akan menjadi tempat bagi specifier yang nanti akan pindah. Jadi kita bisa memilih apakah kita ingin menuliskan atau tidak. Kalau tidak mau kita hapus ya, seperti ini. Walaupun saya katakan tadi biasanya menggunakan X-bar teori itu paling elegan karena kita selalu muncul dengan binary nodes gitu ya, pasangan. Nah, kita jelaskan gitu saja. Silakan dibaca buku teksnya. Kemudian V-bar ini kita bagi dulu menjadi dua ya. Yang satunya V-bar. Kenapa V-bar? Karena kita masih akan menjelaskan ejang. Nah, kalau ejang itu, kalau kita ejangnya di sebelah kanan head, itu biasanya kita akan jelaskan dari paling luar ke dalam. Jadi tadi ada kata yesterday ya. Nah, karena saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh, misalnya saya cukup menggunakan adverbial phrase, kemudian tambah caret, kemudian kita masukkan kata yesterday. Oke. Nah, ini. Oke. Kemudian di bagian V-bar ini saya cabang sekali lagi. Lagi-lagi masih ejang, jadi ini V-bar. Kemudian tadi PP ya, in the cafe. Nah, lagi-lagi kita gunakan caret. Terhapus. Kita gunakan caret. Kemudian in a cafe. Oke. Nah, kemudian V-nya kita balik lagi ke situ. Kita bagi lagi menjadi dua. Yang ini adalah V final, terakhir head. Kenapa? Karena yang berikutnya adalah NP sebagai komplement atau komponen wajib. Ya. Nah, di sini kita bisa buat menjadi tree diagram, triangle, my old friends. Ya, kemudian V-nya kita balik ke bagian V. Nah, lagi-lagi ini butuh kejelian memang, tetapi menarik karena kita bisa menggunakan kejelian ini untuk kita men-challenge diri kita untuk jeli ya, sehingga kita bisa menggunakan rumus-rumusnya secara efektif. Nah, ini kira-kira adalah hasilnya komponen tree diagram yang kita hasilkan dari rumus di atas ya. Nah, kita juga sudah menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan triangle untuk meringkas sebuah konten sebuah phrase ya. Nah, saya ingin merubah sedikit my old friends-nya tadi. Saya ingin membuatnya menjadi bentuk yang lebih kompleks ya. Misalnya saya ingin mengatakan, oh ini fokus saya adalah di NP ini. Jadi tadi my old friends, maka saya akan buat ini menjadi dua. D n bar. Oke. Sorry, sebentar di sini. Ya, di sini ada D, di sini ada
N bar, D-nya adalah my, kemudian N bar-nya kita bagi dua lagi. Yang satu adjective phrase, new, old, kemudian di sini adalah N bar, kemudian terakhir kita N. Nah, di sini kita membuat adjective phrase ditambah N bar. Kenapa kita gunakan N bar? Karena adjective phrase ini harusnya dianggap sebagai adjunct. Ya, oleh karena itu dia harus berada di bawah level N bar dan berada di sebelah N bar yang lain. Itu rumusan dalam X bar teori. Oke. Nah, N-nya adalah friends. Oke. Kemudian adjective phrase-nya, kalau kita tidak ingin lanjutkan penjelasan, cukup menggunakan triangle. My old friends. Ya. Nah, ini adalah hasil dari diagram yang kita buat barusan. Oke. Nah, saya sudah tunjukkan beberapa contoh, ya, dan yang artinya banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita gunakan di sini. Selain brackets, kita juga bisa menggunakan caret simbol. Ya. Nah, terakhir saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang transformation. Jadi dalam X bar teori itu selain rules dan part of speech atau words, kita juga memiliki komponen ketiga yang disebut sebagai transformation, dan salah satu transformation yang paling umum adalah yang disebut sebagai movement. Nah, kita bisa menggambarkan movement pada sebuah tree diagram. Misalnya saya buat contoh kalimat dulu, mungkin akan lebih jelas dengan contoh. Ya, misalnya saya punya kalimat sederhana, misalnya John met his boss at the party, ya. Atau at the party-nya kita buang saja, kita asumsikan komponen yang tidak perlu. John met his boss. Nah, kita akan buat ini menjadi tree diagram. Jadi seperti tadi, buka, tutup, masukkan labelnya TP, ya. Jadi istilah TP ini bagi yang mungkin belum sempat membaca, TP ini adalah singkatan dari tense phrase. Ya, ada juga yang menggunakan istilah IP atau infinitive phrase, atau secara awamnya kita sebut sebagai sentence. Oke. Kenapa disebut tense phrase? Karena di dalam komponen ini ada komponen tenses. Oke. Nah, kita akan gunakan tenses ini tadi untuk menunjukkan konsep movement atau perpindahan tadi. Oke, kita bagi dulu menjadi dua. Duanya adalah NP, subjeknya, kemudian kita gunakan bar, T bar, dan T barnya bagi dua, yaitu T dan VP. Ya. Oke, kemudian VP-nya tadi kita bagi dua lagi, yaitu oke, kita boleh tambahkan PP kalau begitu di sini untuk menunjukkan saja. Kemudian PP-nya adalah apa tadi? At a party, ya. Oke, kemudian. Nah, kemudian V bar-nya kita pecah lagi menjadi V dan NP. NP-nya adalah his boss tadi, ya. His boss. Kemudian di sini ada met. Nah, yang perlu kita sadari bahwa John tadi belum kita tandai. Jadi kita kasih caret. Kemudian John. Jadi kalimat menjadi John met his boss at a party. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya dalam X bar teori, dalam generative grammar itu, kalimat itu tidak serta-merta menjadi kalimat past tense seperti ini, tetapi sebenarnya terjadi karena ada transformation atau perpindahan. Artinya ada komponen di T, ya, atau tenses, ya. Misalnya kita lambangkan sebagai plus past. Kenapa plus past? Karena ini kalimat adalah kalimat past tense. Oke. Nah, kemudian
melalui proses movement, maka pas ini akan turun ke sini, ke kata kerja yang dasarnya adalah mid. Kita rubah sedikit di sini, mid, ya. Nah, mid ini mengalami penambahan yang kita sebut nanti namanya affix lowering, yaitu affixnya pindah ke sini, lalu terjadi morphological process. Dalam kasus ini adalah irregular karena mid itu menjadi mat. Nah, oleh karena itu kita perlu menggambarkan transformation atau movementnya ini di sini, ya. Dan untuk melakukan movement kita butuh dua komponen. Komponen pertama adalah titik awal. Di dalam hal ini titik awalnya adalah T di sini, ya, plus pasnya. Sedangkan yang kedua adalah titik akhir. Titik akhirnya adalah mid. Jadi artinya T mulai dari sini pindah ke mid. Nah, mari kita kerjakan transformationnya. Untuk menandai titik awal, ya, jadi di bagian T dengan pas ini kita kasih spasi, lalu kita gunakan kurung siku seperti ini, segitiga, ya, kurung siku namanya. Kemudian kita beri nama, misalnya indeksnya adalah A. Jadi kita bisa menggunakan indeks A, B, C, D, E, F kalau misalnya ada beberapa perpindahan sekaligus. Oke. Nah, kemudian untuk tempat akhirnya yaitu di bagian V. Ini kita cukup tambahkan di V-nya itu, tempel di bagian V itu underline A. Jadi artinya indeksnya harus sama. Kalau di sini E, maka di sini juga harus E. Kalau kita rubah B misalnya, ini jadi salah, ya, karena dia harus sepasang. Jadi kalau misalnya B di sini dengan kurung siku, maka di sini juga harus B. Maka transformation-nya terjadi dilambangkan dengan arrow atau panah. Oke. Nah, yang juga mungkin perlu dijelaskan adalah bahwa kalau perpindahan sudah terjadi, maka di sini tidak ada apa-apa, harusnya kosong. Maka kalau dalam sinteks itu kita menggunakan istilah trace, ya, atau kita singkat dengan T. Oke, T, ya. Nah, T-nya ini pindah ke mid, maka di sini kita mid, kita tambahkan plus pas, ya. Nah, disinilah nanti akan terjadi yang kita sebut sebagai morphological process, yaitu affixation, di mana affixation-nya terjadi secara irregular. Jadi mid ditambah pas, derivation-nya adalah mat, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah konsep movement yang kita gambarkan dengan tree diagram dengan menggunakan arrow, ya. Mungkin dicatat sekali lagi bahwa ada dua komponen yang harus ada, yaitu pertama titik asal ditandai dengan kurung siku dan titik akhir yang ditandai dengan underline dengan menggunakan huruf indeks yang sama. Jadi A dengan A, B dengan B, dan seterusnya. Oke. Nah, saya pikir itu kira-kira penjelasan saya tentang penggunaan syntax tree generator. Dan kalau Anda gali lebih jauh lagi, masih banyak lagi poin-poin yang bisa kita lakukan dengan menggunakan syntax tree generator ini. Nah, satu catatan penutup mungkin adalah bahwa mungkin ada yang berpikir, ternyata menggunakan tree diagram ini, syntax tree generator ini tidak mempermudah masalah saya karena saya harus mempelajari rumus dan aturan. Dan kalau frase yang dianalisa itu sederhana ya gampang, tapi kalau seandainya frasanya mulai repot seperti yang saya tunjukkan terakhir tadi, maka saya butuh mempelajari teori ini dengan lebih dalam. Nah, menariknya adalah bahwa sambil kita mengalami kesulitan ini, artinya kita ingin mempermudah kegiatan kita menggambarkan tree diagram, kita mendapatkan kesulitan, tapi kesulitan ini mungkin kita bisa anggap sebagai challenge atau tantangan. Kita bisa menantang diri kita untuk mempelajari konsep linguistik, ya, khususnya syntactic analysis, ya, dengan menggunakan bracketing. Kita bisa lebih menyelami atau mendalami atau lebih memahami konsep-konsep dalam sinteks, ya. Apalagi dengan menggunakan tree diagram ini, yang paling fleksibel itu adalah kita menggunakan pendekatan top down. Jadi kita buat tree diagram itu dari atas ke bawah, dan menurut banyak orang ini lebih sulit daripada menggunakan metode bottom up dari bawah ke atas.
ya, tetapi sebenarnya yang penting adalah memahami konfigurasi dari sebuah kalimat itu. Jadi kita dengan X-bar teori misalnya kita bisa membayangkan template-template yang sering muncul. Jadi misalnya kalau ada TP di bawahnya harus ada apa. Nah itu kita bisa sambil jalan. Jadi sambil menggunakan ini untuk mempermudah kerja, kita juga menantang diri kita untuk memahami konsep syntax analisis. Oke. Nah, jadi saya pikir itu penjelasan saya tentang syntax tree generator, dan saya harapkan dapat bermanfaat, dapat berguna bagi kita, baik untuk membuat tree diagram maupun untuk belajar memahami aturan-aturan atau formula-formula dalam syntactic analysis. Saya pikir itu saja dari saya, dan saya akan kembali dengan video-video lain yang diharapkan akan lebih menarik dan dapat membantu Anda dalam melakukan linguistic analysis. Ya, kita akan coba hadirkan aplikasi-aplikasi lain yang juga dapat memperkaya atau mempermudah proses mempelajari linguistik dengan teknologi. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Deddy Kurniawan. Berjumpa lagi dalam Linguistic Extension of English video series di masa yang akan datang. Sampai berjumpa kembali.